Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Jajeng yang udah bahagia. Singkat cerita, kita singkat-singkat aja nih ceritanya ya. Akhirnya Nabi Muhammad ini mau bergabung dengan Siti Khadijah. Harinya mau jadi karyawannya di perusahaannya Siti Khadijah. Bergabung dan akhirnya diberi tugas memimpin ekspedisi kontingen gitu kan Mas. Ya, rombongan gitu ya. Rombongan orang bilang ya kafilah gitu ya Mas. Ya, kafilah untuk membuat dagangan daripada Siti Khadijah ini ya macam-macam. Dagangannya itu ada kain sutra, ada macam-macam. Ya. Ada minyak wangi, ada lain dan lain sebagainya. Dengan rombongan yang besar dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi ini juga dilayani oleh asisten laki-lakinya dari Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Ya, jadi Maisarah itu bukan perempuan ya Mas. Ya, Maisarah itu laki-laki. Ya, Maisarah itu ya, zaman dulu namanya budaknya Siti Aisyah gitu ya. Kalau sekarang ya istilahnya asistennya atau pelayannya gitu ya. Nah, pelayannya Siti Khadijah ya orang yang termasuk yang dipercaya oleh Siti Khadijah untuk menemani Nabi, artinya membantu Nabi Muhammad SAW di dalam perjalanan ke Sam untuk melakukan perdagangan, ya, melakukan jualan, ya, bisnis gitu ya. Ya, dalam perjalanan ini ada beberapa hal yang memang dianggap luar biasa ini oleh Maisarah ini. Hal-hal yang peristiwa-peristiwa yang memang tidak hanya sebelumnya sudah mendengar kalau Nabi itu memang jujur, ramah, tamah dan lain sebagainya, itu tidak hanya sekedar itu, tapi yang ada hal lain yang memang menjadi keanehan sebetulnya. Ya, pada saat ya namanya perjalanan dari Mekah menuju ke negeri Syam itu kan berapa kilometer saja kan. Jauhnya kan begitu kan. Ya, artinya kan tidak bisa dilakukan hanya cuman sehari dua hari kan, enggak. Berhari-hari gitu kan. Ya karena kan perjalanannya kan pakai unta gitu kan Mas. Ya. Artinya kan sangat lama. Ini melewati ya namanya Jazirah Arab saat itu kan memang isinya memang banyak gurun pasirnya daripada enggak kan begitu. Ya ada pohon-pohonan mungkin hanya yang di lembah-lembah saja kan begitu. Kalau yang di gurun-gurun kan ya mesti banyak gurun pasirnya, tentu ya panasnya masa ampun kalau pas musim panas gitu kan Mas. Ya, namanya juga gurun, padang pasir. Yang menjadi keanehan itu adalah apa? Ini ada saja selalu ya pada saat Rasulullah itu berjalan itu di siang hari itu, yang namanya awan, ya, awan itu selalu mengikuti Nabi gitu loh. Jadi Nabi itu nggak pernah yang namanya kepanasan, kena sinar matahari itu nggak pernah. Ya, selalu tertutup oleh awan yang mengikuti. Ya, awannya di atas gitu, tapi awan itu selalu tepat posisinya di posisi Nabi Muhammad. Ya, artinya terlindungi dari sengatan sinar matahari. Ini kan satu keanehan gitu kan. Nah, samping itu juga setelah sampai ke Sam sana melakukan melakukan jualan itu kan. Itu ya itu apa yang sudah kita ceritakan itu, ramahnya sama pelanggan bagaimana gitu kan, dan lain sebagainya itu ya. Jujurnya, sifat-sifat lainnya yang sangat mulia itu beliau tampakkan ya. Artinya beliau memang begitu ya. Maka tidak heran jualan atau dagangannya Nabi besar Muhammad SAW yang milik perusahaannya Siti Khadijah ini laku keras. Ya, cepat laku dan habis. Dan untungnya ya luar biasa. Ya. Sangat berlipat untungnya. Nah, ini setelah pulang dari Sam, ya, dari negeri Sam ini kembali ke Mekah. Ya, ini yang pelayannya Siti Sayyidah Khadijah ini akan otomatis menceritakan pengalaman bagaimana perjalanan dengan Nabi, melakukan jualan dengan Nabi, diceritakan semuanya. Wah, ada
Sayyidah Khadijah. Termasuk juga keanehan-keanehan itu. Ya, di antaranya itu tadi selalu dalam perjalanan ditutupi dengan awan. Dan juga pertemuannya dengan seorang pendeta ya pada saat itu diceritakan juga. Di mana pendeta ini sudah memprediksi bahwa Nabi Muhammad ini akan menjadi seorang yang nantinya akan dimuliakan gitu ya. Dia diceritakan semua sama dia, sehingga Sayyidah Khadijah itu tertarik hatinya. Tertarik ya sama Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya Sayyidah itu kena tertarik hatinya. Ya, padahal ya selama ini setelah dia menjanda itu kan tidak mau untuk menikah lagi. Arti menikah lagi di sini tuh ya banyak kan namanya pembesar-pembesar di Jazirah Arab itu dari berbagai macam suku itu yang melamar beliau, tapi semua ditolak. Nah, ya karena kalau kita ngomong ya memang Siti Khadijah itu ya tadi makanya termasuk adalah sebagus-bagusnya wanita, ya sebaik-baiknya wanita. Khairun nisa Khadijah, itu kan di dalam hadis. Nah, tapi setelah mendengar cerita daripada pelayannya ini, Umairah, Maisarah. Ini akhirnya kepercayaan Siti Khadijah itu makin tinggi. Dan tidak hanya sekedar percaya, tapi juga senang. Ya, akhirnya ada rasa di hati untuk pengen berjodoh dengan Nabi. Nah, itu ceritanya begitu ya. Maka singkat cerita, dia punya sahabat baik ya, yang namanya Hafsah ya. Ini sahabat baiknya daripada Khadijah ya. Itu ya curhat, yang namanya sahabat baik kan biasanya seneng curhat ya Mas ya. Ya, yang namanya cewek itu kan biasanya gitu, seneng curhat gitu kan. Ya laki-laki juga sama ya, kita punya teman baik biasanya laki-laki juga nih ada sesuatu ya curhat sama temennya gitu kan. Ya ternyata curhat ya sama Hafsah ini. Ya setelah mendengar dari cerita daripada pelayanan laki-laki ini, ya pelayannya yang laki-laki ini yang akhirnya Siti Khadijah yo merasa tertarik ya, ceritanya merasa tertarik hatinya ya. Dan akhirnya curhat juga ya sama sahabat baiknya yaitu Nafisah ya namanya, bukan Hafsah tapi Nafisah. Diceritakan bahwa dia tertarik sama Nabi ya, selain karena kejujurannya, terkenal dengan keramahannya, terkenal juga dengan ya kegantengannya ya, semacam-macam lah namanya ya, Nabi itu memang sempurna itu ya. Akhirnya curhat dan minta tolong sama sahabatnya itu untuk menyampaikan ke Nabi Muhammad SAW ya, saat itu belum menjadi Nabi ya, sampaikan kalau Khadijah itu menghendaki Nabi untuk menjadi suaminya. Nah, dari sisi ini saja sebetulnya kalau kita lihat ya Mas, ini kan seorang wanita yang sangat luar biasa. Ya. Zaman dulu loh, zaman jahiliyah. Ya. Di mana wanita itu sangat nilainya dianggap rendah. Ya. Ya, memang apa adanya di zaman itu, zaman jahiliyah, zaman tersebut ya. Di Jazirah Arab sana. Itu nilai sangat rendah, maka pada saat itu ya ayahnya Khadijah sendiri yaitu Khuwailid itu kan termasuk orang yang sukses mendidik anak walaupun anaknya perempuan. Karena zaman itu, kalau kita ngomong kembali mundur ke belakang, zaman itu yang namanya orang punya anak perempuan itu kan itu termasuk yang aib, termasuknya aib. Ya, termasuknya aib. Artinya malu-maluin gitu loh. Apalagi kalau punya anak tidak punya anak laki-laki ya, pokoknya dianggap aib gitu ya. Dan kalau punya anak perempuan juga sama, artinya dianggap aib. Maka zaman itu ya ada juga sampai orang tua yang membunuh anaknya karena anaknya perempuan. Karena dianggap ya tidak ada harganya. Tapi beda dengan keluarganya daripada Khadijah ini, Khuwailid.
Dia mampu menjaga anaknya, bahkan mendidik anaknya menjadi seorang pembisnis. Artinya kalau kita ngomong ke sininya lagi ya, saat Sayyidah Khadijah ini minta sama Nafisah untuk ya seorang asistennya atau sahabatnya ini yang untuk menyampaikan kehendak hatinya ke Nabi Muhammad SAW, ini kan satu hal yang boleh dikatakan 180 derajat kan kebalik gitu ya. Ya sekarang aja nggak usah jauh-jauh deh, sekarang di tempat kita ya, di Indonesia yang umumnya ya, itu kan sangat jarang terjadi seorang perempuan itu berani melamar laki-laki gitu ya Mas. Biasanya perempuan kan menunggu, padahal ini sekarang negara zaman sudah sangat modern gitu kan Mas. Kedudukan wanita dan laki-laki boleh dianggap kan setara gitu kan, sama rata gitu kan Mas ya. Kan gitu sekarang ini. Tapi kan sampai dengan hari ini kan, itu kan banyak kan orang kan namanya perempuan, apalagi nggak usah janda deh, apalagi nggak usah gadis, yang janda pun sama nggak mungkin deh mendahului melamar gitu laki-laki. Kalaupun ada berarti kan hebat kan, punya keberanian lebih gitu kan. Nah ini zaman Nabi ya, zaman dulu ya, Khadijah ini, Sayyidah Khadijah itu berani ya, keluar daripada adat saat itu gitu loh, untuk melamar Nabi besar Muhammad SAW lewat ya sahabatnya Nafisah tadi. Ya akhirnya Nafisah ya kena sahabat yang meminta, dan kebetulan juga Nafisah juga ada kerabat dengan Nabi. Ya Nafisah akhirnya datanglah ke Nabi, berkunjung ke Nabi dan menyampaikan apa yang diinginkan oleh Sayyidah Khadijah. Nah cuman ya Nafisah juga ya pintar ya ahli diplomatik juga dia ternyata gitu kan ya. Kalau sekarang comblang ya masa istilahnya itu ya, nggak usah buru-buru jawabannya gitu kan, pokoknya dipikir dulu wahai Muhammad gitu ya. Yang intinya begitu itu kita kan diceritakan ya, Khadijah tuh begini macam-macam lah, pokoknya kebaikannya diceritakan semuanya itu kan. Memang baik nih, memang Siti Khadijah itu nggak ada jeleknya gitu kan. Akhirnya ya Nabi Muhammad itu ya diberi waktu oleh Nafisah untuk berpikir dulu. Demikian dulu, semoga ada manfaatnya. Akan kita teruskan lagi pada episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.